Bobby. Saya tersanjung sekali di antara orang-orang hebat ini. Pertama, penghormatan saya ini kepada, ini ada Bunda Siti Salma ini, tokoh legendaris. Namanya terkenal di mana-mana. Saya baru hari ini bisa berinteraksi langsung sama beliau. Salam dari Aceh, Ibu. Kemarin teman-teman saya berkunjung ke sana ya. Ya, ada teman-teman dari Aceh Timur dan dari Aliansi Linot Biren. Saya kemudian di sini lagi ada, wah ini ada Pak Rinaldo nih, seorang anak muda, ya, pengusaha madu dari Riau. Saya kebetulan asli Kampar, Pak. Jadi orang tua saya orang Danau Bingkuang dan sekarang berdiam di Labu Baru di Pekanbaru. Mungkin lain kesempatan kalau saya pulang ke Pekanbaru nanti saya akan mampir ke Pak Rinaldo. Selanjutnya di sini lagi ada Pak Kohono, tadi yang sudah nyampaikan materinya, banyak sekali pengalaman beliau dan pengetahuan. Tadi di sini saya ada lihat Pak Sim. Pak Sim, apa kabar? Ini Pak Sim lagi di Indonesia atau di Australia? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada Bang Putra ya, Bang Putra, ini salah satu nanti yang akan menjadi leader di Ketambe. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini judul presentasi saya menuju Ketambe Wisata Lebah Madu. Ya. Jadi saya berharap Ketambe ini ada menjadi jadi tempat di mana kami bisa belajar banyak, ya, mengembangkan jenis lebah-lebah yang berada di Taman Nasional. Nama saya Bobby Deni Lesmana. Saya seorang ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Jabatan saya seorang penggerak swadaya masyarakat. Ya. Unit kerja saya itu namanya Unit Inkubator Agribisnis. Jadi sebuah konsep pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan kekayaan alam skala rumah tangga. Jadi saya berangkat itu dari isu-isu skala ekonomi rumah tangga, ekonomi keluarga. Saya memulai ketertarikan dengan lebah madu itu pada saat saya masih SMA. Jadi tamat SMA tahun 93 saya belajar ke Pusat Perlebahan Nasional di Parung Panjang. Di sana hampir setahun saya magang. Sekembalinya dari Pusat Perlebahan Nasional, justru lingkungan yang tidak mendukung saya, sehingga pada tahun 2013-2014 saya baru mulai kembali untuk mencoba mengembangkan lebah madu, ya, mencoba lebah madu di Aceh. Pada saat itu saya bekerja di Balai Pelatihan Transmigrasi, di mana di sana lokasi transmigrasi itu secara umum itu berada di pinggir hutan. Jadi pada saat proses land clearing saya melihat banyak pekerja land clearing yang waktu mereka menebang hutan, mereka itu mengambil madu, kemudian membakar koloni. Jadi setelah madu mereka ambil, ya, udah kelihatan ya Pak? Ya. Oke. Nah ini kelihatan di sini saya menempatkan beberapa logo yang menjadi logo kebanggaan saya, ya. Yang tadi Pak, yang sebelumnya. Ini. Oke. Nah, ya. Ya, slide selanjutnya Pak. Oke.
Nah, saya di Aceh sekarang ini, awalnya saya di Aceh itu mengumpulkan teman-teman, itu teman-teman yang berkecimpung di dunia perlebahan, itu 2013. Dengan membentuk suatu WA group Aceh Beekeeping Community atau komunitas perlebahan di Aceh. Kemudian setahun yang lalu saya beserta Dr. Suwarno. Dr. Suwarno itu muridnya Bunda Siti Salma itu. Beliau seorang dosen di Fakultas MIPA Biologi di Universitas Syahkuala. Mendirikan Yayasan Lebah namanya. Yayasan Lentera Bumi Aceh Hijau yang pengurusnya salah satu tokoh perlebahan Kelulut di Aceh Timur, Abdul Rahman, yang kebetulan kemarin berkunjung ke beberapa provinsi melihat perkembangan budidaya lebah madu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Nah, di sebelahnya lagi Asosiasi Perlebahan Aceh, Asosiasi Perlebahan Indonesia daerah Aceh itu yang sedang saya gagas di Aceh. Ketertarikan saya bergabung di Asosiasi Perlebahan Indonesia ini, saya ingin ya mengajak lintas sektor yang ada di Aceh, dinas-dinas, kelompok-kelompok, LSM, dan lainnya untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana mengembangkan lebah madu sebagai penggerak ekonomi keluarga. Di sini ada dua cara saya melihat bagaimana saya bisa mengajak orang-orang itu untuk mau bicara lebah dan mau ikut serta di dalam berperan dalam pengembangan lebah di Aceh. Pendekatan pertama yang saya lakukan adalah pendekatan usaha dan kelestarian alam. Pada saat itu saya terinspirasi dengan waktu saya mendampingi kelompok petani kopi di Tanah Gayo. Di sana itu saya prihatin dengan pada saat mulai bunga kopi, mereka itu sudah punya harapan untuk akan panen. Jadi waktu kopi berbunga, mereka mulai berhutang ke tengkulak atau ke toke-toke katanya di sini, itu nanti dibayar pada saat kopi panen. Jadi waktu itu saya berpikir, selama 8 bulan ini mereka berhutang tanpa ada income yang menjanjikan. Nah, kemudian saya diskusi dengan para petani, mereka berkeinginan untuk mempunyai income yang bisa mereka dapat di setiap bulannya. Pada saat itu saya teringat waktu saya tahun 93 belajar lebah di Pusat Perlebahan Nasional. Di sana ternyata hasil identifikasi kami di dataran tinggi Gayo itu melimpah sekali, Pak. Bapak Ibu sekalian, melimpah sekali koloni api serana. Jadi api serana itu bisa didapat dengan sangat mudah. Dengan menggantung helm saja itu sudah sebagai trap untuk mendatangkan api serana di sana. Sehingga saya memperkenalkan pembuatan glodok dengan di Tanah Gayo itu untuk glodok dari batang kelapa sulit karena di sana tidak ada batang kelapa. Sehingga waktu itu kita membuat kotak-kotak dari papan untuk memancing lebah untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya kita ketemukan ada di sana jenis tanaman namanya temor, ya, tanaman itu sejenis palm juga. Akhirnya kita ganti kotak dari papan itu dengan tanaman temor. Nah, atas dukungan teman-teman dari Dinas Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, kelompok itu dari 1, 2, 3, 4 dan sekarang di dataran Gayo itu sudah ada 14 kelompok peternak lebah apis serana. Tahun 2017 saya kebetulan profesi saya itu di Sumatera, induknya itu di Balai Pelatihan Masyarakat Pekanbaru. Jadi teman-teman di Pekanbaru cerita bahwa di Riau sekarang ini sedang berkembang budidaya lebah jenis trigona. Kemudian
karena saya tertarik, katanya trigona itu tidak migrasi, tidak seperti halnya lebah jenis apis, sehingga saya tertarik untuk mengembangkan lebah jenis trigona di dataran tinggi Gayo. Saya lakukan identifikasi keliling-keliling, saya tidak temukan jenis yang seperti diceritakan oleh teman-teman saya di Riau. Akhirnya saya turun, jadi dari dataran tinggi Gayo itu di ketinggian 700 sampai 1.400 di atas permukaan laut. Saya turun ke satu kabupaten tetangganya, dan akhirnya saya temukan di sana. Di ketinggian 400 pertama kali saya ketemukan jenis Itama. Kemudian saya juga ketemukan di sana tuh jenis Thoracea. Dan saya ambil kesimpulan bahwa ternyata di pesisir Aceh itu berpotensi untuk mengembangkan lebah jenis trigona. Alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa teman-teman peternak lebah yang berada di Aceh Timur. Waktu itu saya mendengar ada seorang profesor yang berkunjung ke sana. Saya membaca di sosial media, dan akhirnya perjalanan saya untuk belajar tentang trigona itu saya mulai dari Aceh Timur. Saya mengumpulkan teman-teman di sana dan mengorganisir mereka dalam sebuah semacam kayak paguyuban atau kelompok diskusi. Dan kita di sana intens untuk membicarakan bagaimana memanfaatkan kayu-kayu yang ditebang di hutan tapi ada lebahnya. Jadi saya hanya melihat bagaimana menyelamatkan lebah di beberapa kawasan transmigrasi di pesisir Aceh itu yang kayunya ditebang pada saat land clearing, ada lebah di sana, bagaimana cara menyelamatkannya, dan akhirnya nanti akan menambah pendapatan keluarga di sana. Atas bantuan teman-teman di Aceh Timur, saya akhirnya berhasil membuat sebuah pelatihan untuk 3 kabupaten di sana. Pelatihan itu ditujukan kepada para transmigran. Transmigran itu orang-orang yang kita mobilisasi dari kampungnya ke wilayah transmigrasi. Nah, di sana kita latih, dan kebetulan perkembangannya kurang bagus ya, kurang bagus. Kenapa? Karena kan transmigrasi itu dimulai dari land clearing, artinya lahannya itu ditebang habis. Pada saat kita selamatkan lebah-lebah di sana, ternyata di kawasan transmigrasi itu sudah tidak ada lagi pakan. Kenapa? Vegetasinya sudah habis, sudah di land clearing, sudah bersih, sudah dibakar segala macam. Jadi upaya saya untuk melakukan penyelamatan terhadap lebah di transmigrasi itu gagal, dan saya akhirnya berpikir bagaimana seandainya lebah-lebah yang saya temukan di transmigrasi saya pindahkan ke lokasi transmigrasi lain yang sudah mulai tumbuh, yang sudah mulai ada tanaman. Akhirnya atas bantuan dari teman-teman komunitas kita berhasil mengembangkan itu. Tetapi usaha saya itu saya lanjutkan dengan melanjutkannya memperkenalkan lebah madu jenis trigona ini di perkotaan. Jadi saya melihat di perkotaan itu, di kampung-kampung di perkotaan itu banyak sekali tanaman-tanaman yang berpotensi pengembangan lebah madu. Nah, makanya akhirnya saya berusaha membawa pulang beberapa log dan mencobanya di rumah. Maka dilihat di atas itu rumah saya ini terasnya itu AMP ya. Jadi kalau orang lihat melintas di rumah saya itu mirip dengan katanya rumah tua yang nggak ada penghuninya karena terasnya tuh tanaman AMP semua. Air mata pengantin. Baik, ya air mata pengantin. Nah, pendekatan saya selanjutnya setelah pendekatan ekonomi keluarga, saya mulai melakukan pendekatan dengan menggunakan ya seperti yang dilihat di sini ada surat An-Nahl. Di sana saya hanya berusaha meyakinkan orang-orang bahwa dengan kita budidaya lebah ini berarti kita sudah menjalankan satu wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kedua pendekatan ini sampai hari ini masih saya lakukan dengan tujuan untuk menyadarkan orang bahwa budidaya lebah madu
itu baik untuk kelestarian alam dan ekonomi rumah tangga. Saya melihat ada data ini saya baca waktu itu ada sebuah presentasi miliknya Pak Aam ya. Pak Aam, beliau membuat hitung-hitungan ya. Negara maju itu ya ada. Jadi Ya, oke. negara maju itu rata-rata katanya mengonsumsi madu 1,5 gram per kapita. 1,5 kilo. Ini data ini saya dapat dari salah satu ya 1,5 kilo Pak ya. kilo ya kilo. Nah, 1,5 kilo per tahun. Itu kemudian Indonesia rata-rata katanya 70 gram per kapita per tahun. Sangat kecil sekali. Walaupun kecil, tapi kalau dihitung Aceh itu jumlah jiwanya itu ada sekitar 5.372 jiwa. Kalau rata-rata mengonsumsi 70 gram saja, maka Aceh itu membutuhkan 31.000 ton per tahun, per bulan. Sedangkan madu yang ada di Aceh itu saya yakin tidak ada segitu. Sehingga saya melihat pasar madu di Aceh ini diisi oleh madu-madu yang berasal dari wilayah lain di Sumatera. Saya melihat ada madu-madu jenis madu-madu yang beredar itu berasal dari madu mellifera, akasia ya. Dari tekstur ininya saya melihat ini banyak di Aceh. Nah, angka ini sangat berpeluang untuk Ketambe ini saya lihat. Ketambe yang punya hutan perawan, mungkin di sana banyak tanaman-tanaman penghasil nektar yang bagus. Ini angka-angka ini akan menjadi angka yang menarik untuk mengembangkan lebah madu di Ketambe. Apakah itu jenis apis maupun jenis lebah propolis kata Pak Pohono. Lanjut Pak. Permasalahan. Ya. Sebelum kita masuk ke permasalahan, angka-angka rupiah tadi itulah yang membuat teman-teman di Aceh itu mulai membudidayakan lebah madu jenis trigona itu dari berbagai cara melihatnya. Ada yang jor-joran membeli log, kemudian tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa pengalaman yang cukup, mereka menempatkan di satu area dan akhirnya tumbang. Tumbang maknanya ya tidak menghasilkan madu dengan produktivitas yang tinggi, atau mungkin modal mereka yang akhirnya tergerus biaya operasional. Tapi alhamdulillah teman-teman yang memulai dari observasi vegetasi, biasanya di sini mereka itu melakukan observasi itu hampir setahun itu Pak. Jadi mereka itu menempatkan di satu lokasi koloninya, kemudian di sana mereka observasi selama setahun. Itu saya belajar dari teman-teman. Di sana itu selama setahun dipetakan jadwal panennya dan jenis madu jumlah madu yang dihasilkan, rasa madu dalam 1 tahun. Sehingga untuk pengembangan mereka sudah bisa memulainya dengan hasil observasi selama setahun. Bagi teman-teman yang melakukan observasi, biasanya mereka akan berusaha bertahan. Tapi bagi teman-teman yang melakukan investasi besar-besaran, biasanya di sini tumbang. Karena kenapa? Aceh berbeda dengan daerah provinsi lain yang di sana itu banyak HTI, akasia. Di Aceh tidak ada. Artinya madu-madu yang ada di Aceh rata-rata multiflora, ya, jadi banyak jenis nektar yang diambilnya. Oke. Nah, dari permasalahan ini, iklim di Aceh ini ekstrim, Pak. Iklim di Aceh ini ekstrim. Di sini ada, seperti sekarang ini bulan Juli, Agustus itu ini sedang musimnya angin badai. Jadi boleh dibilang sekarang ini adalah saat-saatnya madu ini langka di Aceh, Pak. Baik apis cerana maupun maupun trigona. Lagi langka sekarang. Karena kenapa? Iklim yang berubah-ubah. Kadang-kadang kemarau, kadang-kadang angin kencang. Ya. Kalau kemarau pun itu kadang-kadang sampai dengan tidak ada hujan sampai 1 bulan. Jadi Juli, Agustus, September itu iklimnya ekstrim di Aceh, sehingga
permasalahan-permasalahan ini timbul, perubahan kekurangan air, kemarau panjang. Nah, untuk perubahan topologi ini alhamdulillah di Aceh ini tidak begitu kelihatan ya, karena di Aceh ini tidak seperti di provinsi lain yang kawasan hutannya itu diizinkan untuk dieksploitasi besar-besaran. Misalnya untuk tanaman sawit, tanaman HTI dan segala macam. Di Aceh ini agak sedikit direm karena ada moratorium untuk itu. Cuma pembalakan liar itu juga menjadi ancaman. Dampak dari industri di Aceh juga ada, tetapi juga tidak besar. Kenapa? Di Aceh industri ini tidak tumbuh, tidak seperti di provinsi lain yang pertumbuhan industrinya begitu cepat. Nah, 3 permasalahan di awal, perubahan iklim, kekurangan air, dan kemarau panjang ini salah satu penyebab madu di Aceh itu tidak bisa dijamin ya ketersediaannya di setiap tahunnya. Lanjut, Pak. Penyelesaian. Jadi saya berharap kita akan melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tadi. Jadi upaya yang kita lakukan di sini adalah pertama kita di kawasan pesisir. Jadi Aceh ini punya kawasan pesisir yang lumayan panjang karena Aceh itu berada di ujung. Jadi dia itu hampir boleh dibilang hampir 70% wilayah Aceh itu di pesisir. Jadi 70% Aceh itu berada di pesisir pantai, baik itu pantai timur maupun pantai barat dan selatan. Hanya wilayah tengah itu atau wilayah pedalaman itu hanya ada 3 kabupaten, yaitu Bena Muria, 4 kabupaten, Bena Muria, Aceh Tengah, Gayo Luas, dan Aceh Tenggara. Dan Ketambi adalah salah satu wilayah kita yang paling tengah itu. Jadi kalau kita lihat di peta, Ketambi itu posisinya di paling tengah di wilayah Aceh. Sehingga kita berharap pengembangan lebah jenis Trigona ini bisa kita coba pikirkan, karena di Aceh sekarang ini yang menjadi primadona adalah jenis Itama. Baru-baru ini saja mulai ketertarikan untuk mengembangkan jenis Torasika, Pak. Jadi jenis Itama itu sudah berkembang di pesisir dari mulai Aceh Tamiang ya sampai dengan Banda Aceh yang jarak tempuh jalan daratnya itu hampir 11 jam. Jadi jarak tempuh 11 jam itu pantai pesisir timur itu didominan oleh Itama, dan barat selatan juga didominasi oleh Itama. Jadi penanaman pakan lebah, solusi yang kedua, penanaman pakan lebah ini sudah menjadi perilaku positif bagi teman-teman pembudidaya.